Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah bukanlah sekedar kalimat yang diucapkan, melainkan sebuah pembongkaran total terhadap ilusi yang kita yakini. Ini adalah sebuah perjalanan spiritual yang memimpin kita dari kesadaran yang terbelenggu oleh dunia menuju kesadaran yang terbebas dalam tauhid. Di balik setiap lafal yang terucap, tersembunyi sebuah makna yang begitu dalam. Ia adalah getaran suci yang menggetarkan langit saat pertama kali diciptakan, dan seharusnya la ilaha illallah juga mampu mengguncangkan kalbu kita setiap kali kita mengucapkannya. Ketika kita benar-benar menyadari maknanya, kita tidak lagi hanya mengucapkan kalimat ini, tetapi kita mulai hidup di dalamnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, tauhid sejati bukanlah sekedar konsep teoritis, melainkan sebuah penghancuran ilusi yang indah. Kalimat ini merobohkan ego dan kesombongan yang kita bangun selama hidup, menyadarkan kita bahwa kita tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kendali atau eksistensi mutlak. Kita seringkali merasa menjadi pusat dari segala sesuatu. Namun, la ilaha illallah adalah pengingat bahwa semua yang kita genggam, harta, kehormatan, bahkan ilmu, semua itu hanyalah bayangan yang rapuh. Semakin dalam seseorang menyelami makna kalimat la ilaha illallah, semakin jelas ia melihat bahwa hanya Allah lah yang sebenar-benarnya ada. Kesadaran ini menumbuhkan rasa malu yang mendalam atas kelalaian kita, dan dari rasa malu itulah lahir penghambaan sejati. Hati yang telah dipenuhi tauhid akan melihat Allah di balik setiap peristiwa, baik suka maupun duka. Ia tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi padaku, melainkan apa pesan Allah di balik semua ini. Inilah tauhid yang hidup, bukan hanya sekedar keyakinan yang kaku. Saudaraku yang dirahmati Allah, struktur la ilaha illallah terbagi menjadi dua bagian esensial. Penafian, yaitu la ilaha, dan penegasan, yaitu illallah. Penafian adalah proses mengosongkan hati dari segala sesuatu yang selain Allah. Ini adalah perjuangan untuk membuang berhala-berhala batin, seperti ketergantungan kepada manusia, ambisi dunia, atau rasa takut yang berlebihan. Meskipun kita tidak menyembah patung, kita seringkali menyembah kenyamanan, menyembah pengakuan, dan menyembah status. Setelah hati benar-benar dikosongkan dari ilah-ilah atau Tuhan-Tuhan yang tersembunyi, barulah cahaya penegasan, yaitu illallah, dapat masuk. Allah adalah zat yang maha cemburu. Ia tidak akan mengisi hati yang sudah penuh dengan yang lain. La ilaha illallah adalah barometer kebebasan jiwa. Jika kita masih terguncang oleh kehilangan duniawi, itu adalah tanda bahwa penafian di hati kita belum tuntas. Kalimat ini hadir untuk membersihkan dan membebaskan kita, menjadikan kita hanya bergantung kepada satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, menghayati makna la ilaha illallah adalah jalan yang sunyi, jauh dari keramaian dan sorakan. Ini adalah perjalanan diam di dalam hati yang seringkali membutuhkan pengorbanan dan pelepasan. Zikir yang paling dalam bukanlah yang paling keras suaranya, melainkan yang muncul dari keheningan total. Kalimat ini tidak hanya terdengar di lidah, tetapi terasa berdetak bersama jantung, mengalir bersama nafas, dan menggetarkan ke seluruh keberadaan. Bagi para pencari sejati, la ilaha illallah menjadi jembatan menuju fana, yaitu lenyapnya nafsu dan ego di hadapan keagungan Allah. Di tahap ini, seorang hamba tidak lagi merasa aku beribadah, melainkan ibadah itu sendiri yang menjadi cerminan kehendak ilahi. Pada akhirnya, kalimat la ilaha illallah adalah cermin jiwa yang suci.
Ia menunjukkan hakikat diri kita yang fana dan rapuh, serta membersihkan kita dari segala bentuk kesyirikan. Dengan setiap la ilaha illallah yang tulus, kita membangun sebuah jembatan kembali pulang ke pelukan Zat yang Maha Kasih. Ini bukan hanya sebuah kalimat, melainkan sebuah jalan hidup yang menuntun kita menuju kedamaian sejati, di mana segala sesuatu selain Allah hanyalah bayangan. Wallahu a'lamu bishawab.